Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang galat. Namun sebelum masuk ke sesi presentasi, ada baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Rinaldi Akbar. Yang kedua ada saya sendiri, Rizal Ardianto Nugroho. Yang ketiga ada Yohanes Panjaitan. Yang keempat ada Naswan Adinaya. Dan yang terakhir ada Rahman Hanif Aji Saputra. Nah, untuk topik kita kali ini yaitu galat, kita bagi jadi 5 bagian, yaitu yang pertama definisi galat, yang kedua jenis-jenis galat, yang ketiga contoh galat, yang keempat dampak positif dan negatif galat, dan yang kelima yaitu metode mengurangi galat. Nah, untuk definisi galat itu apa sih? Definisinya sendiri yaitu perbedaan atau kesalahan antara hasil perkiraan atau perhitungan yang dilakukan dalam suatu metode numerik dengan nilai yang sebenarnya. Nah, galat ini mengukur sejauh mana sih perkiraan atau perhitungan tersebut, yaitu dengan mendekati nilai yang benar atau eksak. Dalam metode numerik sendiri, tujuan utamanya itu mengurangi galat sebanyak mungkin agar hasil perhitungannya lebih akurat dan mendekati solusi yang sebenarnya dari masalah matematis yang sedang dipecahkan. Oke, dari definisi tersebut maka bisa kita tarik ke rumusnya, yaitu galat sama dengan A dikurangin A atau Pi, yang artinya A adalah nilai sebenarnya dan A atau Pi sama dengan nilai hampiran. Lalu karena kita ingin mencari nilai suatu kesalahan, maka lebih enak kita mencari nilai mutlaknya, maka kita cari galat mutlaknya bahwa galat mutlak sama dengan galat A min atau Pi. Lalu kita masuk ke contohnya. Contoh dari suatu persoalan integral menggunakan, kali ini menggunakan metode analisis dulu. Metode analisis adalah metode yang biasanya kita gunai pada umumnya dan didapatkan dari persoalan integral dari 1 sampai min 1. Integral dari 4 min x kuadrat adalah 7,333. Sekian sampai metode analisis. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode numerik, yaitu metode trapesium, yang kita akan membagi beberapa bagian interval menjadi sub-sub interval yang sama ukurannya dan akan membentuk suatu trapesium dan kita akan mencari luas trapesiumnya. Nah, maka didapatkan bahwa 7,25. Dan dari kedua hasil tersebut kita bisa mendapatkan galat mutlaknya adalah 0,0833. Galat itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah galat pembulatan. Galat ini terjadi karena keterbatasan dalam representasi angka desimal dalam komputer. Selanjutnya adalah galat pendekatan. Galat pendekatan ini terjadi ketika suatu masalah yang kontinu atau kompleks diaproksimasi dengan metode diskrit atau sederhana. Selanjutnya adalah galat metode. Galat metode terjadi ketika metode numerik yang digunakan untuk memecahkan masalah tertentu tidak cukup akurat atau tepat untuk kasus tertentu. Selanjutnya adalah galat iterasi. Galat ini terjadi dalam metode iteratif ketika iterasi tidak konvergen dengan cukup cepat atau mengalami divergensi. Selanjutnya adalah galat interpolasi. Galat ini terjadi ketika metode interpolasi yang digunakan untuk mencari nilai di antara titik-titik data tidak memberikan hasil yang sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya. Next. Selanjutnya adalah galat integrasi. Galat integrasi terjadi dalam perhitungan integral numerik ketika metode numerik yang digunakan tidak dapat mendekati nilai integral sebenarnya dengan cukup baik. Selanjutnya galat truncation. Galat ini terjadi ketika kita memotong suku-suku yang tak terbatas dalam
representasi suatu fungsi atau deret. Selanjutnya adalah galat antara kode. Galat antara kode ini terjadi ketika terdapat kesalahan dalam implementasi kode komputer atau algoritma yang digunakan. Selanjutnya galat model. Galat ini ketika model matematis yang digunakan untuk menggambarkan fenomena alam tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dengan baik. Yang terakhir adalah galat dalam konvergensi. Galat ini terjadi dalam metode iteratif ketika hasil yang diperoleh tidak konvergen dengan benar ke solusi yang sebenarnya meskipun jumlah iterasi yang banyak. Nah, kan tadi udah tahu tuh definisi, contoh, sama jenis-jenis galat. Sekarang kita bakal ke dampak positif dan negatif galat. Untuk dampak positifnya, yaitu pertama, efisien. Tidak jarang membiarkan galat kecil yang insignifikan bisa membuat perhitungan menjadi lebih efisien. Yang kedua adalah sederhana. Mengesampingkan galat dapat membuat formula perhitungan jadi lebih sederhana. Nah, tadi kan dampak positif. Sekarang dampak negatifnya. Untuk dampak negatif galat ada dua juga. Yang pertama adalah kesalahan akurasi, yaitu galat yang diabaikan akan mengakibatkan inakurasi. Maksudnya galat-galat kecil tadi yang diabaikan akan menyebabkan inakurasi. Terus dampak negatif kedua yaitu pengaruh kumulatif. Galat-galat kecil yang diabaikan nantinya bisa mempengaruhi perhitungan lain, yaitu perhitungan-perhitungan yang lebih besar nantinya. Oke, setelah tadi mengetahui definisi jenis-jenis contoh galat dan juga dampak dari galat itu sendiri, lalu gimana sih metode untuk mencegah galat? Jadi yang pertama itu ada kalibrasi instrumen. Instrumen atau perangkat yang digunakan untuk pengukuran harus dikalibrasi secara berkala, yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang diketahui. Yang kedua itu ada pengambilan sampel yang representatif. Dalam pengumpulan data atau sampel, sangat penting untuk memastikan bahwa sampel yang diambil adalah representatif dari populasi yang lebih besar. Yang ketiga ada pengukuran yang cermat. Ketelitian dalam pengukuran sangat penting. Ini termasuk penggunaan instrumen yang tepat. Mengukur dengan teliti dan mencatat hasil dengan akurat. Lalu yang terakhir ada pemilihan metode yang tepat, yaitu memilih metode pengukuran atau perhitungan yang sesuai dengan tujuan adalah penting. Metode yang tepat akan menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada metode yang tidak sesuai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya link YouTube akan kami masukkan di sini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.